Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnudianto Saputra dengan NIM 23070403414 dari Rombel FEF 2023. Video ini akan berisikan cara mengerjakan salah satu soal mikroekonomi, yang mana video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi revisi nilai mata kuliah mikroekonomi. Baik, langsung saja. Ini dia soalnya. Diketahui persamaan dua perusahaan, yaitu Q1 sama dengan 12 min 2P1 plus P2. Q2 sama dengan 12 min 2P2 plus P1. FC bernilai 20 dan VC bernilai 0. Maka dengan pendekatan model Bertrand, tentukan produksi derivatif dan model collusionnya, beserta tentukan 5 hal berikut. Yang pertama itu fungsi optimalnya, yang kedua optimasi profit dan key-nya, yang ketiga titik keseimbangan dan harga, yang keempat laba dari masing-masing perusahaan, dan yang kelima gambarkan kurvanya. Baik, langsung saja kita mengerjakan produk derivatif terlebih dahulu. Untuk step yang pertama, kita perlu untuk menentukan fungsi harga, di mana rumusnya itu V1 sama dengan R1 min C1. Karena kita belum menemukan nilai daripada R dan tentunya bakal sulit, yang mana rumus dari fungsi harga tersebut akan berubah menjadi V1 sama dengan P1Q1 min C. Nah, setelah itu kita ubah kembali dengan nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya, di mana P1 kita hanya turunkan saja karena belum ada nilainya. Sementara untuk Q1 itu kita ubah menjadi 12 min 2P1 plus P2, dan untuk C kita ubah menjadi 20. Langkah selanjutnya, setelah kita mengubah variabel yang ada di rumus, baru kita jumlahkan. Di sini kita menjumlahkan antara P1 dengan yang di dalam kurung saja. Jika telah dijumlahkan, maka rumusnya berubah menjadi V1 sama dengan 12P1 min 2P1 kuadrat plus P2P1 min 20. Nah, itu dia nilai daripada V1. Terus lanjut. Setelah kita menemukan nilai dari V1, maka kita juga harus tentukan V maksimumnya, yang mana rumusnya itu delta V1 dibagi delta Q1, atau juga bisa diartikan Vmax itu merupakan turunan daripada V1. Dan apabila V1 kita turunkan, maka hasilnya menjadi Vmax sama dengan 12 dikurangi 4P1 ditambah 2P dikurangi 0. Setelah menemukan nilai dari Vmax, kita balik lagi ke tujuan awal, di mana kita mencari fungsi harga. Maka kita bisa pergunakan nilai dari Vmax tersebut untuk mencari fungsi harga. Langsung saja, kita mulai pindah ruaskan. Sebenarnya, untuk yang dipindah ruas itu tergantung pada kita sendiri. Mau ngambil yang P1 atau P2 itu sama saja. Namun, di sini saya mengambil P1. Jadi, setelah dipindah ruas, nilainya menjadi 4P1 sama dengan 12 ditambah 2P2 min 0. Setelah itu, untuk menyederhanakan fungsi yang telah kita dapat memindah ruasnya sekali lagi, di mana kita memindahkan nilai daripada 4 ke sebelah kanan. Maka nilainya akan berubah menjadi P1 sama dengan 12 tambah 2P min 0 dibagi 4. Dan apabila kita jumlahkan nilainya, maka akan menjadi P1 sama dengan 3 tambah 1/4 P2. Nah, mungkin
kalian bakal kebingungan. Kenapa tiba-tiba muncul fungsi dari P2? Itu dikarenakan fungsi daripada Q1 dan Q2 sebelumnya yang kita kerjakan itu memiliki kesamaan. Dan apabila kita kerjakan satu persatu pun, maka hasilnya juga akan sama. Jadi P1 itu sama dengan P2. Lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita bisa menggunakan fungsi yang kita dapat untuk menentukan profit dan output atau Q. Di sini saya menggunakan fungsi daripada P1, di mana P1 sama dengan 3 plus 1 per 4 P2. Setelah itu, untuk memudahkan kita menghitung nilai daripada P1, kita perlu untuk mengubah P2-nya terlebih dahulu, di mana P2 itu kita ubah menjadi fungsi yang telah kita temukan. P2 sama dengan 3 plus 1 per 4 P1. Maka rumus P1 berubah menjadi P1 sama dengan 3 plus 1 per 4 dalam kurung 3 plus 1 per 4 P1. Setelah itu, baru kita jumlahkan. Hasilnya, P1 sama dengan 3 plus 1 per 4 plus 1 per 16 P1. Setelah menemukan jumlah dari fungsi P1, kita perlu mengkelompokkan, di mana P kita ubah atau pindah ke kiri semua. Maka nilainya menjadi min 1 per 16 P1 ditambah P1 sama dengan 3 ditambah 3 per 4. Di sini 1 per 16 P1 menjadi min karena dipindahkan ke kiri. Setelah itu, rumus tadi kita jumlahkan, maka akan menjadi 15 per 16 P1 sama dengan 12 per 4 plus 3 per 4. Di mana 12 per 4 itu didapat daripada penyamaan dengan bilangan setelahnya, yaitu 3 per 4. Setelah itu kita jumlahkan kembali, maka hasilnya 15 per 16 P1 sama dengan 15 per 4. Setelah itu, untuk mencari nilai daripada P1, kita perlu memindah ruaskan kembali. Di sini kita memindahkan 15 per 16 ke sebelah kanan. Maka fungsinya akan berubah menjadi P1 sama dengan 15 per 4 dikali 16 per 15. Di sini 15 per 16 dibalik karena untuk mendapatkan nilai yang positif. Setelah itu kita jumlahkan. Karena di sini ada bilangan yang sama, yaitu 15, maka kita bisa coret. Dan nilainya P1 sama dengan 16 per 4. Atau jika kita sederhanakan lagi, P1 sama dengan 4. Begitu juga dengan P2. Karena P1 dan P2 memiliki fungsi yang sama atau rumus yang sama. Setelah kita mendapatkan nilai daripada P1 dan P2 atau harga, kita bisa next ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan output. Di sini kita bisa memakai salah satu fungsi yang tertera pada soal. Di sini saya menggunakan fungsi dari Q1, di mana Q1 sama dengan 12 min 2P1 plus P2. Setelah itu, karena kita sudah mendapatkan nilai daripada P1 dan P2, maka kita ubah P1 dan P2 tersebut. Maka hasilnya menjadi Q1 sama dengan 12 min 2 dalam kurung 4 ditambah 4. Dan jika kita jumlahkan, maka hasilnya akan menjadi Q1 sama dengan 12 min 8 ditambah 4. Atau Q1 sama dengan 4 ditambah 4. Atau maka nilai dari Q1 itu sama dengan 8. Begitu juga Q2. Karena fungsi dari Q2
dan nilai dari P2 itu memiliki kesamaan. Terus, langkah selanjutnya menghitung profit, di mana kita menggunakan rumus awal pada saat kita mencari fungsi harga, yaitu V1 sama dengan R1 dikurangi C1. R tersebut kita ubah, maka fungsinya menjadi V1 sama dengan P1 Q1 dikurangi C1. Dan karena kita sudah memiliki nilai dari P1 dan Q1, maka kita ubah menjadi V1 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi 20. Hasilnya menjadi V1 sama dengan 32 dikurangi 20, atau V1 sama dengan 12. Dan begitu juga dengan V2. Lantas, bagaimana dengan kurvanya? Untuk kurvanya bisa dibuat seperti ini, di mana fungsi P yang telah kita dapat itu kita bisa tulis di garis berwarna biru. Dan untuk nilai dari P1 dan P2 yang kita dapat itu bisa kita tulis di garis berwarna merah, seperti pada di gambar. Lantas, 3 itu dapat dari mana? 3 itu dapat dari fungsi daripada P1 dan P2. Yang mana 3 itu merupakan titik awal dan 1/4 P2 atau P1 itu merupakan kemiringan dari garis tersebut. Maka, fungsi optimal dari produk derivatif ini yaitu P1 sama dengan 3 plus 1/4 P2 atau P2 sama dengan 3 plus 1/4 P1. Dan untuk profitnya itu 12 dan quantity atau Q-nya itu 8. Sedangkan untuk titik keseimbangan dan harga itu terletak pada perpotongan garis merah dan biru atau terletak pada P1 4 dan P2 4. Dan untuk labanya itu sesuai dengan profit yaitu 12. Selanjutnya masuk yang kedua yaitu model collusion. Sebelum mengerjakan, kita buat asumsi terlebih dahulu, di mana P1 sama dengan P2 sama dengan P. Dan untuk Q itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Langkah awalnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, di mana kita menentukan fungsi terlebih dahulu. Namun di sini kita menggunakan fungsi Q. Kita lihat pada kotak asumsi di atas, itu fungsi yang akan kita gunakan, yaitu fungsi Q, di mana Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Setelah itu, karena kita sudah menemukan nilai dari Q1 dan Q2, kita ubah fungsi tersebut menjadi Q sama dengan dalam kurung 12 dikurangi 2P1 ditambah P2 ditambah dalam kurung 12 min 2P2 ditambah P1. Lalu dijumlahkan, maka Q menjadi 12 min 2P1 ditambah P2 ditambah 12 dikurangi 2P2 ditambah P1. Setelah itu, kita jumlahkan fungsi Q tersebut, di mana menjadi Q sama dengan 24 min 2P. Setelah kita mendapatkan fungsi dari Q, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu optimasi profit dan output atau Q. Sebelumnya maaf, itu typo. Di sini kita menggunakan rumus V, yang mana V sama dengan R dikurangi C, atau
kita ubah menjadi V sama dengan P Q dikurangi C. Setelah itu, kita masukkan fungsi Q yang telah kita dapat tadi. Maka menjadi V sama dengan P dalam kurung 24 min 2P dikurangi C. Lantas setelah itu kita jumlahkan, maka V sama dengan 24P dikurangi 2P kuadrat dikurangi 20. 20 dari mana? 20 itu dari soal di atas, yaitu dari FC. Setelah kita mendapatkan fungsi dari V, maka kita perlu mencari V optimumnya atau V maxnya, yaitu dengan cara menurunkan fungsi dari V atau V optimum sama dengan delta V dibagi delta P. Maka menjadi 24 min 4P min 0. Atau P optimum sama dengan 24 min 4P. Selanjutnya, karena di sini kita mencari nilai P, maka P tersebut kita pindah ke kiri dan menjadi positif. Maka persamaannya akan menjadi 4P sama dengan 24. Selanjutnya, kita ubah persamaan tersebut dengan memindahkan 4 ke sebelah kanan. Maka persamaannya menjadi P sama dengan 24 per 4 atau P sama dengan 6. Sesuai dengan asumsi awal, P sama dengan P1 sama dengan P2. Maka nilai dari P1 dan P2 itu sama-sama 6. Setelah kita menemukan nilai daripada P1 dan P2, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan output atau key, di mana kita bisa menggunakan persamaan Q1 atau Q2 yang tertera di soal. Di sini saya menggunakan persamaan Q1, di mana Q1 sama dengan 12 min 2P1 ditambah P2. Karena nilai P sudah ada, maka kita masukkan ke persamaan tersebut. Maka Q1 sama dengan 12 min 2 dalam kurung 6 ditambah 6. Maka hasilnya Q1 sama dengan 12 dikurangi 12 ditambah 6 atau Q1 sama dengan 6. Baik, selanjutnya kita bisa menggunakan nilai dari Q1 ini ke tahap selanjutnya, yaitu menghitung profit. Di sini kita menggunakan rumus V1 sama dengan R1 dikurangi C1. Terus kita ubah R tersebut menjadi V1 sama dengan P1 Q1 dikurangi C1. Karena nilai P1 dan Q1 sudah kita temukan, maka kita masukkan ke persamaan tersebut menjadi V1 sama dengan 6 dikali 6 dikurangi 20. Hasilnya V1 sama dengan 36 dikurangi 20 atau V1 sama dengan 16. Lantas, bagaimana dengan kurva dari model Colusion? Seperti yang kita lihat di sini kita tetap menggunakan kurva dari yang sebelumnya, yaitu pada produk derivative. Maka kita tulis ulang terlebih dahulu dari produk derivative atau persamaan pertama. Selanjutnya kita masukkan P1 dan P2 dari hasil perhitungan kita tadi, yang mana P1 dan P2 bernilai 6. Lantas bagaimana dengan titik keseimbangan NAS dan titik keseimbangan koalisinya? Titik keseimbangan NAS terjadi pada saat P1 dan P2 bernilai 4 dan titik keseimbangan koalisi terjadi ketika P1 dan P2 bernilai 6. Baik, itu saja dari saya. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat menerangkan atau mengerjakan soal tersebut.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.